Hai, halo. Siapa yang di sini sering masuk ke ruang BK? Pasti anak bermasalah ya, pastinya. Nah, ada yang nggak tahu arti BK? Masa sih? Apalagi anak SMA ya udah pasti sering denger ya. Jadi BK itu kepanjangannya dari bimbingan konseling gitu. Jadi hari ini mau ngebahas BK nih ceritanya. Jadi udah ada 2 poin penting ya. Saya akan bahas hari ini tentang BK. Nih, tapi kita fokusnya ke bimbingan konseling di SD. Ayo kita bahas. BK atau yang biasa kita kenal dengan bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, sekarang kan udah pada tahu pengertiannya apa. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang tujuan dari layanan BK. Yuk, kita bahas. Apa sih tujuan dari layanan BK? Jadi ada beberapa. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang kelima, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Yang keenam, mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang ketujuh, mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Gitu. Nah, jadi begitu pengertian dan tujuannya. Sekarang kita akan masuk ke intinya. Kita akan ngebahas BK di sekolah dasar. Nah, yuk kita bahas. Karakteristik BK di sekolah dasar. Ya. Ada beberapa karakteristik BK di sekolah dasar, yaitu yang pertama adalah bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan peranan guru dalam fungsi bimbingan. Nah, yang kedua, fokus bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Dan yang ketiga, bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua murid, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di sekolah dasar. Nah, yang keempat, bimbingan di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. Dan yang kelima, program bimbingan di sekolah dasar hendaknya peduli pada kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan untuk matang dalam pemahaman dan penerimaan diri, serta penerimaan kelebihan dan kekurangannya. Tugas kepala sekolah. 1. Mengordinasikan setiap kegiatan pendidikan yang mencakup pengajaran, pelatihan, dan BK. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan BK. Ketiga, menyediakan sarana, tenaga, dan fasilitas lainnya yang diperlukan. Yang keempat, melakukan supervisi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan layanan BK. Kelima, melakukan kerjasama dengan instansi lainnya yang terkait dengan kegiatan BK. Tugas guru kelas sekaligus wali kelas dan pembimbing. 1. Menginfokan kepada Kepsek dan guru mata pelajaran tentang peserta didik yang memerlukan BK. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk program dan penilaian BK. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan guru mapel
dan mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan BK. Yang keempat, merencanakan program pembimbingan termasuk rencana mengidentifikasi siswa bermasalah atau anak berbakat atau anak bermasalah dan sebagainya. 5. Melakukan kegiatan layanan BK dengan cara mengintegrasikannya dalam materi kegiatan pembelajaran masing-masing kompetensi. Tugas guru mata pelajaran. 1. Melakukan kerjasama dengan guru kelas atau wali kelas selaku guru pembimbing dalam mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan BK. Yang kedua, melaksanakan bimbingan melalui proses belajar mengajar sesuai dengan mapel yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, berkonsultasi dengan guru kelas ataupun guru pembimbing dalam hal masalah yang berkaitan dengan bimbingan dan program bersama. Keempat, membantu memasyarakatkan layanan BK dan mengidentifikasi peserta didik yang perlu mendapatkan layanan BK serta pengumpulan datanya. 5. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penilaian layanan BK. Kerjasama dengan personel sekolah lain. 1. Proses belajar mengajar akan lebih efektif jika guru memahami kesulitan peserta didik atau tingkat kemampuan para peserta didik. Kedua, guru dapat meminta bantuan guru pembimbing dalam hal memahami perbedaan setiap peserta didik dan memahami kesulitan peserta didik. Ketiga, guru tidak mungkin menangani masalah peserta didik yang bermacam-macam sendirian. Keempat, program BK tidak dapat berjalan tanpa bantuan pihak lain, misalnya melalui kebijakan Kepsek. 5. Layanan BK berbasis kompetensi tidak akan pernah terwujud dan tercapai tanpa adanya kondisi sosioekologi pendidikan yang mendukung. Kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. 1. Setiap anak adalah generasi penerus, kebanggaan dan investasi masa depan bagi orang tuanya. Kedua, keterbatasan orang tua dalam berbagai aspek membuat program BK diperlukan dalam menjadikan anak-anak menjadi pribadi yang unggul, tangguh, berprestasi, dan mandiri. Ketiga, setiap kejadian yang terjadi di diri anak secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangannya. 4. Membangun kesinambungan antara program BK dan kehidupan di rumah sebagai persiapan menuju kehidupan bermasyarakat. 5. Ketika peserta didik telah mencapai tujuan pendidikan dan BK, maka peserta didik telah siap membawa masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin ini sudah mencapai akhir dari penjelasan saya. Jadi tadi ada 2 poin penting yang saya sampaikan tentang BK di sekolah dasar. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk saya sendiri kelak ya. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dadah.